Hey, halo, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini aku membahas masalah HIPO ini lagi ya. Karena banyak pertanyaan ya, sampai ke Instagram nanyain mau beli ini ragu atau gimana. Sebenarnya kalau ragu sih nggak usah ragu ya nggak apa-apa. Ini ya dibeli juga nggak apa-apa. Cuman yang seperti aku bicarakan sebelum-sebelumnya ya, dia menunjukkan di sini 67 watt, ternyata dia hanya 45 watt, terus habis itu kita bongkar kondisinya seperti itu, ya kan, proteksinya kurang, dan untuk ada pertanyaan lagi, apakah mati hidup dalam pengecasan, ya ini kita coba ya, kita coba sekarang untuk colokin ke sini ya, kita coba ya sekarang ya. Tapi kira-kira gimana ya? Ini kalau dicolokin ini kadang ngeri juga ya. Udah punya pengalaman apa meledak. Ini udah aku isolasi lagi ya. Ya ini karena nurutin teman-teman ya, pengen tahu apa mati hidup. Ya ini kita coba sekarang ini ya, biar langsung tahu ya. Kalau sementara waktu kemarin kita nyobanya sebentar-sebentar aja ya. Waktu unboxing terus habis itu kita langsung bongkar. Nah ini terus aku coba lagi pasang, apakah dia masih mau untuk dicolokin atau enggak ya, kita sama-sama tunjukin ya. Soalnya kalau dicolokin nanti habis itu ada letupan. Nah ada yang nanya, waduh mana videonya. Nah ini sekarang kita coba sama-sama ya. Kita cobakan dulu apakah mati hidup dalam pengecasannya ya, ke Superfook ya. Kita coba dulu. Aduh, ternyata tidak ada masalah ya. Nah, ini kita tunjukin di sini dulu ya. Untuk yang USB-A-nya dulu ya. USB-A-nya dulu. USB-A-nya dulu kita coba. Nah, Superbook-nya jalan ya. Superbook-nya jalan. Dia oh iya ya, dia udah 81% sih ya. 81%, jadi dia masuk hanya 12 watt. 12 watt. Nah, untuk yang USB-C-nya, nah kita harus menggunakan dongle seperti ini ya. Ya, tambahan untuk bisa memunculkan Superbook-nya. Tapi kalau kita colokan lewat C2C langsung itu tidak bisa ya. Nah, ini kita coba dulu pakai dongle ya. Nah, kita coba dulu ya. Ini nggak bisa masuk. Oh, nah ini dia masuk ya, Superbook-nya muncul. Dan dia juga masuknya ya 12 watt ya. Tapi nggak mati hidup ya. Kalau yang namanya mati hidup itu sebentar aja terus mati hidup ya. Ini tetap jalan sih, kalau aku lihat ya. Tapi kita nggak bisa ngecek daya yang masuk sebesar berapa ya, karena kita tidak mulai dari batas lowbat ya. Sekarang sudah masuk 81%. Nanti kita coba lagi ya. Kali ini kita habisin dulu handphone ini, baterainya masuknya nanti berapa watt. Tapi sebelum kita coba, kita praktekin dulu untuk yang USB-C-nya ya. USB-C-nya ini kira-kira dia bisa memunculkan Superfook-nya apa enggak. Nah, kita cobakan ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tapi dayanya masuknya gede loh. Karena aku lihat di sana 15 watt. Coba kita masuk pakai ini ya.
berapa? Oh ya, 13 watt. Lebih selisih satu ya. Kita harus berbeda. Tapi kalau kita mau melihat secara spesifik itu kalau kondisinya pas low bed ya, low bed. Kita cobakan seperti ini lagi nanti, ya. Ya kan? 13 ya. Tapi tetap stabil ya. Ntar. Sekarang kita coba seperti ini lagi. Mana ke USB A. USB A kita colokkan. Masuk SuperVOOC. Sekarang ke sini. Ya, ternyata keduanya tidak ada fast chargingnya ya. SuperVOOC tidak jalan, Mi Turbo juga tidak jalan, ini penyesuaiannya juga nggak jalan nih. Hanya masuk 16-15 watt ini. 15 watt. Ya benar, 15 watt. Sementara ini sekitar ya 12-13 watt. Artinya kalau keduanya digunakan secara bersamaan, ya, keduanya digunakan secara bersamaan tidak bisa memunculkan protokol baik SuperVOOC maupun apa nih namanya Mi Turbo. Kalau Mi Turbo penyesuaiannya juga nggak bisa ya. Jadi jelas ya, ketika digunakan secara bersamaan protokol itu tidak berlaku. Loh, tapi mati hidup ya? Oh iya ya, ada mati hidupnya ya. Ada mati hidupnya ketika digunakan secara bersamaan nih. Kita tunggu lagi ya sebentar ya. Kok ada mati hidupnya? Ya kan? Ya enggak? Kita tunggu dulu ya. Bentar, kita tunggu. Apakah seperti itu? Beberapa detik lagi ya. Coba ya. Soalnya ada pertanyaan seperti itu, kalau nanti dimajukan nggak bagus dong. Kayaknya tadi penyesuaian pertama aja, ya. Penyesuaian pertama aja, habis itu udah lancar, udah ada mati hidup lagi. Ya, ini kita tunggu apa namanya? Kita tunggu posisi habis saja ya. Jadi biar kita tahu hasilnya seperti apa. Aku habisin dulu ya. Ini kondisinya sudah low bed ya, merah ya, 15% tuh ya. Nah, sekarang kita cobakan ya. Kita cobakan untuk pengecasannya ya, masuk berapa gitu ya. Kita lihat sama-sama ya. Untuk pengecasannya kita akan mengecek apakah mati hidup ya, seperti teman-teman yang ceritakan ya, yang ada keluhan itu ya, ada keluhan mengatakan kalau mati hidup ya. Ini SuperVOOC-nya jalan ya kan, dan dia bisa masuk sampai 41 watt. Oh ya, berarti benar ya. Jadi kalau ketika low bed dia bisa masuk sampai 41 watt ini ya, 41 ya, kelihatan ya. Coba sebentar aku dekatin. Nah ini 40, sekarang 382. Tapi turun ya. Ternyata ya seperti itu ya. Ya, memang dia naik ya, naik, naik, tapi terus langsung turun menjadi 12 watt. Nah inilah kelemahannya ya. Coba sekarang kita bandingkan ya. Jadi kita udah tahu ya, ini kelemahan daripada Hypo ini ya. Dia hanya kamuflase, ngegas dulu di 40 watt, tapi ternyata ya kan, dia hanya mentok di 12 watt aja udah berjalan. Kalau soal mati hidup enggak ya, tetap bagus. Sekarang udah selesai ya, ini kita anggap selesai aja ya. Ya. Close ya permasalahannya ya. Sekarang kita coba pakai charger lainnya, apakah seperti itu juga gitu ya. Ya. Ini low bed ya. Kita cobakan dulu charger lain yang
bisa VOOC juga ya. Nah, ini penting ini ya. Apakah seperti itu juga? Nah ini jalan. Ini jalan ya, support VOOC-nya ya. Sekarang kita cobakan dia bisa berjalan berapa? Apakah juga turun? Nah, ini malah 25 watt aja. Cukup 25 watt. Ya. Tapi dia berjalan stabil di 25 watt. Ya. Kita cari apa namanya? Nih, bentar. Ini ada ini dia. Nah, tidak turun ya. Tetap di 24 watt ya. Sekarang kita pakai punyanya apa nih namanya? OnePlus. OnePlus ini 65 watt ya. Nah, kalau ini kan memang 120 watt, tapi untuk fokus ke mana? Ke super VOOC-nya kita nggak bisa tahu ya, detailnya ini berapa watt nggak bisa tahu, karena ini sifatnya multi ya, jadi dia banyak protokol. Nah sekarang kita cobakan ke yang OnePlus ya, OnePlus kita cabut dulu, tetap ya 24 ya, tidak berubah ya. Sekarang kita, itu penting itu ya, jadi kita bisa tahu apa namanya, masuknya daripada charger itu ya kan. Kita pakai ini aja ya, apakah kita lihat sama-sama ya. Ntar super VOOC juga ya, super VOOC dia bisa masuk berapa ini? Ini OnePlus malah nggak bagus nih. Oh jalan, jalan sampai, oh ya benar. Itu malah justru yang benar ya. Karena memang kalau petunjuknya 45 watt itu masuknya sekitar 25 watt itu udah benar. Tapi tidak terjun bebas menjadi 12 watt loh ya. Kayak tadi ya, sempat ngegas sampai 40 ya kan. Ini ngegas sampai 40, kaget ya. Nggak taunya beberapa detik kemudian langsung terjun bebas 12 watt. Wah, kacau. Ya. Kalau dilihat tidak ada ya, apa namanya, kita sampai nanti layarnya gelap ya, ketutup ya. Kita tunggu sebentar. Apakah mati hidup? Tidak ada ya. Kalau aku lihat ya. Ini layarnya, layarnya tak bikin 30 menit ya. Jadi dia nggak mati. Kita matikan dulu ya. Coba ya. Kita matikan. Nah, tetap aja 24 watt. Ya. Jadi clear ya. Kalau punyanya Hypo ini dia menunjukkan 67 watt. Ya. 67 watt. Tapi begitu pengecasan ke super VOOC yang sudah lowbat, kita praktekkan langsung ini ya. Yang sudah lowbat, begitu dia ngegas sampai 40 watt, selang berapa detik langsung terjun bebas menjadi 12 watt. Ya. Jadi yang benar sudah benar ini. Bawaannya pun waktu kita unboxing juga masuknya 25 watt ya. Karena waktu itu sudah aku bongkar chargernya dan sudah meledak karena aku pasang lagi, mungkin salah pasang atau gimana ya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas rusak dan aku nggak bisa nyoba lagi. Yang jelas waktu itu 25 watt juga. Dan ini juga super VOOC-nya juga masuknya 25 watt juga. Ya, sudah clear ya. Jadi ya, untuk teman-teman yang bertanya itu sudah terjawab semua, tidak mati hidup dan masuknya hanya 25 watt. Kalau punyanya Hypo ini masuknya 40 watt tapi terjun bebas menjadi 12 watt. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.